komunitas dalam melakukan transaksinya. Apa itu Velo dan apa saja kegunaan serta nilai lebihnya bagi komunitas? Selama 1 jam ke depan kami akan membahasnya bersama dengan Bapak Idam Haju, Direktur Utama PT Jatelindo Perkasa Abadi, Soja Agustina, Healthy and Beauty Influencer and Socialpreneur, dan juga Bapak Setiawan Adiputro atau Pak Wawan, Head of Government Relation and Business Affair. Saya Arif Budiman, inilah Radio Talk selengkapnya. Selamat siang Pak Idam, Bu Sonya, dan juga Pak Wawan. Selamat siang. Halo, selamat siang. Kabar? Baik, alhamdulillah baik Bapak-bapak dan juga Ibu, sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ceria sekali. Apalagi ini momen yang spesial sekali, ini momen khusus. Kita ingin memperkenalkan Velo kepada masyarakat. Apa sih Velo itu? Apakah berkaitan dengan Lord of the Ring? Kalau saya dengar kata Velo tuh ingatnya Lord of the Ring. Oke, saya ke Pak Idam terlebih dahulu mungkin ya, sebagai Direktur Utama PT Jatelindo Perkasa Abadi. Mungkin sedikit bercerita mengenai latar belakang Jatelindo terlebih dahulu sebelum kita ke Velo, Pak Idam. Ya, terima kasih nih atas waktunya ya, Mas Ari. Ya, kalau tentang PT Jatelindo itu sebenarnya kami itu sudah lama sih, Mas, berkecimpung di dunia digital. Itu kan sudah hampir 16 tahun lebih. Cuman mungkin belum pernah ada yang dengar karena kami selalu selama ini ada di behind the scene istilahnya. Yeah. Cuman sebenarnya Bapak, Mas, Ari juga segala macam itu sudah pernah merasakan servis atau layanan kami selama ini sampai hari ini. Jadi kami itu lebih dikenal disebutannya sebagai biller agregator dan sudah lebih dari 16 tahun. Jadi kalau Bapak tuh bayar listrik, bayar BPJKS, pulsa, atau beli tiket, PDAM, pajak di beberapa bank besar, Mandiri, BRI Syariah, Atagraha, dan lainnya, maupun yang di Alfamart, Indomaret tuh kalau lihat ada sign up gitu, itu alhamdulillah itu lewat sistem kami sebenarnya di belakangnya. Jadi termasuk juga yang sekarang itu yang termasuk yang beberapa e-commerce, ada Tokopedia dan Dana dan semuanya lah itu alhamdulillah itu lewat pelayanan dari kami. Jadi kita udah 16 tahun, terus kemudian juga dipercayakan oleh mereka dan sampai hari ini transaksi kami itu per bulan sudah hampir diberi amanah ya sekitar 7 triliun rupiah per bulan dengan jumlah transaksi 40 juta. Gitu, Mas. Pak Idam, Mbak Sonya dan juga Pak Wawan, sebelum kita lanjutkan lebih jauh, saya mau mengajak teman-teman juga yang sekarang sedang mendengarkan siaran kita dan juga sedang mengikuti live streaming kita di YouTube maupun juga di Instagram dan juga di Twitter untuk mengenal lebih jauh gitu ya. Sebelum kita lanjutkan, saya mau memperdengarkan dan juga memutarkan video melalui streaming. Mungkin Anda yang sekarang sedang mendengarkan melalui streaming, dalam rangka launching Velo pada siang hari ini. Ada satu video yang ingin saya putarkan melalui streaming. Anda juga yang sedang mendengarkan melalui radio El Sinta, kita dengarkan audionya. Dengan kehidupan saat ini yang semakin berkembang dari sebelumnya, untuk menjadi sesuatu yang baru, hidup di tengah peradaban yang semakin maju dan berkembang setiap harinya, mulai dari pertumbuhan ilmu pengetahuan hingga teknologi, termasuk kemajuan media pembayaran digital yang memudahkan transaksi sehari-hari. Lebih dari belasan tahun itulah keberadaan PT Jatelindo Perkasa Abadi menjadi inti dari semua apa yang selalu Anda butuhkan dalam bertransaksi. Kami menjadi penghubung semua orang melalui satu sistem pembayaran yang aman dan lancar. Visi dan misi kami adalah menjadi mitra pembayaran melalui berbagai pihak bank terkait dengan layanan penagihan dan pembayaran yang efisien. Dengan berbagai pilihan layanan pembayaran yang lebih mudah dan aman bagi konsumen, melalui bantuan teknologi dan jaringan-jaringan terbaik, agar segala kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Selalu berinovasi, berevolusi,
dan memberikan solusi dalam segala pembayaran digital yang aman dan nyaman. Belasan tahun bersama Anda, kami PT Jatelindo Perkasa Abadi. Sahabat Anda bertransaksi. Yang kalau bisa itu bisa dilakukan di rumah ya, dan juga olahraga yang memang yang nggak terlalu berat tapi juga masih konsisten melakukannya, yaitu ya karena memang saya suka banget menjadi recreational triathlete ya. Saya nggak mau fitness level saya turun, jadi ya saya tetap latihan swim, bike, run di luar dengan protokol ya pastinya. Dan kebetulan karena saya di Bali, protokol itu bisa dilakukan dengan lebih mudah, terutama melakukan kegiatan 3 olahraga itu bisa sendiri aja, karena kebetulan rumah saya di sini dekat sama sawah. Jadi kalau lari bisa sendiri, nggak rame-rame gitu ya. Terus juga nggak ada orang banyak. Terus sepeda juga mungkin cuman hanya inner circle aja sepedahannya gitu. Dan swim pastinya sendirian juga gitu, Mas. Oke, waduh, ini Mbak Sonya nih tempat tinggalnya impian saya juga nih, punya rumah mewah nih, mepet sawah. Mewah ya itu ya, mepet sawah. Iya. That's good. Mepet sawah. Oke, Aduh, Mbak Sonya di ngomong-ngomong desa soal... loh, Mas, saya Oh di iya kampung bener gitu. kan, makanya rumahnya mewah sekali itu pasti ya, mepet sawah sekali itu. Bener, mepet sawah. Oke, Ya, nah gimana, Mas? ngomong-ngomong soal aktivitas olahraga, tadi kalau saya bilang kan kayaknya olahraga sendiri kan nggak enak gitu ya, pasti ada Ya. juga komunitas ya. Di Bali Betul. gabung di komunitas apa sih, dan juga mungkin event olahraga apa yang sudah pernah diikuti baik di dalam negeri maupun juga di luar negeri?
Kalau saya ngomong di saat pandemi ini ya, nah karena di saat pandemi ini memang lari sendirian itu nggak enak gitu kan sebenarnya. Tapi yang saya butuhkan itu sebenarnya konsistensi komunikasi dengan teman-teman yang memang sepassionate bareng, yaitu ada di grup olahraga. Ya salah satunya itu grup olahraga triathlon, dan sebenarnya grup olahraganya sih banyak banget gitu. Ada grup olahraga khusus sepeda, ada grup olahraga khusus penyuka renang, ada grup olahraga memang triatlet gitu ya. Nah, dan karena selalu engage dan selalu in touch sama teman-teman yang suka olahraga, selaras dengan passion kami juga gitu ya. Jadi selalu semangat gitu Mas. Dan juga kami kebetulan saya juga bersama teman-teman newbie olahraga ya, itu gara-gara pandemi itu jadi kayak blessing in disguise, ngajakin teman-teman olahraga kayak core challenge gitu ya di rumah, namanya Gaspol Challenge. Nah itu bisa yang bisa ngeviral gitu, dan aku salut gitu teman-teman yang mau melakukan olahraga di rumah aja itu jadinya mau melakukannya dengan konsisten selama 28 hari. Nah karena melihat mereka, aduh aku itu makin semangat banget, dan kayaknya seminggu itu minimal itu 4-5 kali lah olahraga dan jadi sebuah rutinitas kebiasaan yang konsisten. Oke. Gitu. Oke, sebelum nanti kita jeda, satu pertanyaan untuk Mas Wawan mungkin ini terkait dengan aktivitas olahraga, kemudian juga fenomena komunitas olahraga yang kemudian muncul baru-baru ini. Apa sih sebenarnya yang menarik dari komunitas ini, dan juga yang bisa dikaitkan antara aktivitas komunitas saat ini dengan perkembangan dunia digital, Mas Wawan? Oke, sebenarnya gini ya, kalau kita lihat komunitas itu kan perkembangannya luar biasa banyak ya. Sekarang apalagi komunitas olahraga kayak Pak Idam, Mbak Sonya, ini kan penggiat olahraga, mulai dari lari, sepedaan, berenang gitu. Dan sebenarnya antara triathlon sama untuk yang komunitas lari, komunitas sepeda aja tuh punya sendiri-sendiri gitu komunitasnya. Dan satu kesamaan dari mereka itu adalah mereka tuh sering banyak event, sering banyak penggalangan dana, apakah mereka bikin event lari, event sepedaan, atau mereka lagi ada barang baru keluar, terus mereka urunan lah, terus bilang, kita beli barang ini yuk sama-sama, seperti itu. Itu tuh satu hal yang sangat umum sekali di dalam komunitas gitu. Dan kalau kita melihat hal itu, sebenarnya kan kalau zaman dulu nih, kita bicara komunitas itu kan setiap kali mau bayar iuran bulanan atau mau kayak ngadain acara gitu kan, kita transfer aja deh gitu. Nah pada saat transfer itu kan kita sebenarnya agak repot ya. Pertama mesti transfer dulu, habis itu kirimin bukti kita udah transfer, harus kita kasih tahu ini buat transfer buat apa. Kadang-kadang kalau komunitasnya besar nanti di belakangnya harus dikasih angka-angka unik gitu kan, kayak 3 digit terakhirnya dikasih 003 atau berapa gitu kan. Nah itu kan cukup ribet lah kalau dulu. Kalau sekarang kan kita bisa kita bisa tuh bayar pakai uang elektronik, kita bisa bayar pakai metode pembayaran digital lainnya gitu. Dan sebenarnya itu juga yang coba dilakukan oleh Jatelindo gitu loh, dengan adanya uang elektronik Velo ini, dimana kita fokus untuk membuat pembayaran elektronik yang bisa dipakai untuk seluruh komunitas-komunitas yang ada di Indonesia. Seperti itu. Oke, Mas Wawan, Pak Idam, dan juga Mbak Sonya, kita jeda sejenak. Nanti kita akan kembali lagi. Saya pengen tahu lebih jauh lagi mengenai Velo dan kenapa saya dan juga pendengar yang lain harus download Velo. Anda mungkin yang sudah penasaran nih, nggak mau sabar nungguin nanti, Anda bisa cari sekarang langsung di Play Store, ya. Cari aja Velo, F-E-L-L-O, itu Velo. Aplikasinya seperti apa, Anda kepoin itu ya di handphone Anda. Nanti kita akan kembali lagi untuk melanjutkan perbincangan ini. Radio Talk. Awalnya komunitas terbentuk dengan suatu tujuan keguyuban karena adanya kesamaan pada hobi, minat, aktivitas, tempat tinggal, dan lainnya. Namun dalam perkembangannya yang begitu dinamis, mendorong komunitas untuk berinovasi dalam memaksimalkan potensi ekonomi yang ada. Namun sayangnya,
Narasumber agak senyum semua ya, pas lagi ngomong. Organisasikan hal-hal teknis sehubungan dengan aktivitas mereka. Alhasil, lantaran kesibukan pengurus dan anggotanya, beberapa Senyum hal semua biar seperti agak anggota cheers. komunitas terkendala pengumpulan Thank you. dan aktivitas keuangan lainnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, PT Jatelindo Perkasa Abadi melakukan terobosan solutif dengan meluncurkan Velo, yaitu platform e-money untuk memberikan kemudahan bertransaksi bagi komunitas. Aplikasi Dengan makin Velo berkembang sangat mudah dari sebelumnya, didapatkan. untuk Search menjadi di Google sesuatu Play, yang ketik baru. Velo dan download. Nah, kini kamu sudah memiliki aplikasi tersebut. Dengan fitur transfer antar member, mempermudah komunitas untuk Hidup di bertransaksi tengah maju dan berkembang setiap harinya. Mulai dari pertumbuhan ilmu pengetahuan hingga hari-hari teknologi. seperti pulsa dan token listrik, serta ada fitur pembayaran tagihan rutin seperti BPJS Termasuk Kesehatan. yang memudahkan Velo, transaksi aplikasi solusi sehari-hari. transaksi komunitasmu. Download sekarang di Google Play. Lebih dari belasan tahun itulah keberadaan PT Jatelindo Perkasa Abadi menjadi inti dari semua apa yang selalu Anda butuhkan dalam bertransaksi. Radio Talk. Kami menjadi penghubung semua orang. Masih dalam Radio Talk bersama dengan Velo, dapatkan hadiah total jutaan rupiah dengan cara mendownload aplikasi Velo dan verifikasi akun Anda. Setelah Anda mendownload, Anda mendaftar dan verifikasi akun Anda untuk 100 akun pertama, Anda akan mendapatkan hadiah spesial dari Velo dan juga ikuti kuisnya di Radio El Sinta dan juga di media sosial Radio El Sinta. Aplikasi Velo, solusi transaksi komunitasmu. Dan Anda juga bisa ikuti kuisnya seperti tadi saya sampaikan melalui Radio El Sinta. Jawaban Anda kirim melalui SMS dan WhatsApp di 081 180 6543 atau melalui Twitter @radioelsinta. Pertanyaannya, peluncuran atau launching Velo hari ini bertepatan dengan peringatan hari apa? Yang pertama adalah peringatan Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, atau Hari Pancasila. Ya, silakan Anda jawab ya, A, B, atau C tadi ya. Baik, sebelum saya ke Pak Idam dan juga Pak Wawan, kita pengen tahu lebih lanjut mengenai Velo. Ada satu pendengar kami di line telepon, kita sapa terlebih dahulu ya. Pak Hamzah di Cililitan, Jakarta Timur. Selamat siang Pak Hamzah. Mas Arief. Silakan Pak. Yang saya mau tanyakan ini kan sudah bisa di-download di Play Store ya? Iya. Itu berbayar nggak? Oke. Pertama. Kedua, kan saya dengar tadi katanya untuk komunitas gitu ya, kalau misalnya perorangan gitu, gimana apa bebas aja atau harus ada semacam daftar kemana jadi ikut anggota komunitas itu atau seperti apa gitu. Oke. Itu saja Pak Hamzah. Terus yang berikutnya itu kalau top up saldonya itu lewat apa aja? Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hamzah. Wah, ini pertanyaannya tepat sekali kalau ke Pak Idam sepertinya ya. Pak Idam. Halo, ya baik. Terima kasih Pak Hamzah. Wah, cakep nih langsung di ini. Jadi kalau pertanyaan pertama, apakah yang berbayar atau tidak? Berbayar, jelas tidak berbayar. Ya, Cuman nanti kalau bertransaksi di sana memang akan ada dari masing-masing transaksi ya, seperti kalau kayak kita belanja atau segala macam. Nah, memang sekarang kalau untuk itu kalau waktu download adalah masih untuk individual Pak. Nah, untuk komunitasnya nanti akan di link up dengan tadi Pak ada cerita tadi Mas Wawan sempat nyampaikan dengan aplikasi Narobil kami. Jadi itulah menjadi suatu ekosistem. Jadi kenapa kita buat Velo? Karena tadi kalau saya cerita sedikit bahwa memang Jatelindo kan sudah cukup lama ya Mas ya kita berdiri. Nah kita melihat ternyata layanan biller itu bukan hanya tadi Pak PLN, BPJS segala macam. Kami melihat itu juga ada kayak RT RW, terus ada juga komunitas olahraga, ibu rumah tangga. Itu kami sebut komunitas. Nah tadi Pak Hamzah kalau tadi individual ya. Nah tinggal nanti kalau Bapak punya komunitas tinggal sampaikan ke kami. Nanti komunitas tadi bisa kita arrange untuk mempunyai satu ekosistem. Oke. Jadi ini adalah melengkapi supaya nanti lebih memudahkan antara komunitas berinteraksi. Kalau mau transfer juga lebih simple gitu ya.
nanti tadi seperti disampaikan Mas Wawan juga kalau ada merchandise, ada ada punya sesuatu produk itu antar komunitas lebih enak untuk berinteraksi. Nah yang terakhir kalau top up saat ini memang kami sedang baru bisa di Bank Mandiri, tapi bisa juga di lewat bank-bank yang lain dengan melalui menu transfer. Nextnya adalah tentunya pasti ada di Indomaret, Insya Allah sama Alfamart. Jadi kami akan cukup progres dalam beberapa waktu ini kami akan kejar semuanya. Tapi kami percaya dengan adanya cakupan mitra-mitra kami yang sudah cukup banyak, sekitar 100.000 PPOB, itu juga salah satu outlet untuk top up. Kira-kira gitu Mas. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak Hamzah. Terima kasih Pak Hamzah sudah mendownload. Pak Hamzah tadi ya, kalau ditanya apakah ini berbayar atau gratis, aplikasinya gratis, download langsung aja di Play Store. Jadi Anda langsung cari, ketik FELLO ya, FELLO, Velo. Itu cari di Play Store, Anda download, kemudian Anda mendaftarkan akun Anda, dan juga verifikasi, nanti ada hadiah spesial dari Jatelindo ya, untuk produk Velo. Dan juga apakah bisa digunakan untuk sendiri? Bisa. Tapi kalau misalnya mau menggunakan untuk komunitas, bisa didaftarkan komunitasnya untuk nanti di-arrange. Mungkin ada semacam grup khusus lah begitu ya untuk komunitasnya, begitu ya Pak Idam? Ya betul. Oke. Nah, ke Pak Wawan nih, saya mungkin sebagai juga orang yang cukup penting posisinya ya di produk ini ya. Kenapa kemudian produknya adalah Imani dan juga apa sih sebenarnya yang membuat masyarakat harus menggunakan Velo begitu? Apakah secara keamanan sudah cukup terjamin? Mungkin Pak Wawan bisa menjawab. Sebenarnya gini, kalau pertanyaannya kenapa Imani, saya rasa Imani itu kan sekarang berkembang sangat pesat ya. Kalau kita lihat aja sebenarnya tahun 2020 ini aja kita bicara bahwa pada masa pandemi kayak gini ya, tapi justru karena masa pandemi orang mau bayar pakai uang tunai juga, nanti pegang, sempat ada masanya benar-benar orang-orang paranoid, nggak mau pegang sesuatu hal yang dipegang sama orang lain gitu kan. Dan karena hal itu bayar pakai uang tunai itu kayak terasa takut banget gitu kan, bahkan pakai kartu pun juga ngerasa kayak nanti kartu saya dipegang sama orang lain, nanti saya pegang kartunya gitu kan. Nah, dari konteks itu kita lihat bahwa sebenarnya pertumbuhan Imani itu jadi sangat pesat, di mana ada sempatlah nyampe transaksi Imani itu bahkan dalam 1 bulan itu terdapat 400 juta transaksi Imani dalam 1 bulan. Nah, kalau kita ngelihat seperti itu sebenarnya kan kesempatannya sangat besar gitu. Dan Velo ini kita memulai perjalanan di ranah Imani itu dengan sederhana ya gitu, bahwa kita melihat kita mau menyasar yang sangat spesifik di mana kita ini jalan ke komunitas-komunitas. Jadi saya rasa memang konteks kita adalah di sana gitu. Dan kalau pertanyaan masalah keamanannya, pastinya kita semua yang main di lembaga keuangan gitu ya, kita selalu menjaga keamanannya, karena kalau nggak aman nanti orang takut. Kalau takutnya mending takut sama produk kita doang, terus ternyata takutnya saya nggak mau nyentuh uang elektronik lagi, saya nggak mau pakai Imani lagi, habis nggak aman gitu. Jadi kita memang menjaga keamanan itu dengan PIN, dengan SMS yang diberikan ke nomor handphone yang terdaftar. Jadi orang kalau mau diambil account-nya lebih susah lah gitu. Cuma ya kembali ujung-ujungnya kita juga sangat berharap bahwa masyarakat juga semakin mampu untuk menjaga keamanan dari PIN-nya dan dari SMS OTP-nya mereka tersebut. Seperti itu Mas Arif. Oke, ada Pak Wira di Bandung, Jawa Barat. Pak Wira, selamat siang. Selamat siang Mas Arif, selamat siang Pak Idam, juga Mbak Sonya. Selamat nih Velo nih, jadi meramaikan kancah Imani, uang elektronik ya. Oke. Menarik ini, jadi selamat untuk Velo yang ada mau di launching ya gitu ya. Pertanyaan saya kira-kira apakah nyasarnya apakah akan ada segmen yang lebih sempit lagi? Karena kalau kita lihat kan itu masing-masing semua uang-uang elektronik itu sudah ada segmen-segmen tersendiri. Terus Velo nih kira-kira apa yang akan dituju? Tapi
Itu terima kasih Mas Arief. Selamat untuk Velo. Terima kasih Pak Wira, apresiasi dari pendengar kami nih Pak Wira, mengucapkan selamat untuk Velo. Sesaat lagi kita akan melaunching secara resmi ya. Tapi mungkin ini Pak Idam yang bisa menjawab nih Pak Idam, silakan. Iya, jadi terima kasih Mas Wira dari Bandung ya. Jadi kalau dibilang segmennya kenapa kita mengarah ke komunitas, jadi tadi seperti disampaikan di depan kan memang bahwa orang Indonesia itu suka guyup ya, artinya memang naturalnya adalah berkomunitas gitu ya. Apakah dia berkomunitas olahraga, berkomunitas ibu-ibu aja arisan itu komunitas. Terus kemudian lembaga pelajar itu juga komunitas. Di rumah RT RW komunitas, alumni komunitas. Jadi kalau bicara kita memang bicara di niche market yang memang fokus di komunitas. Jadi cukup tersegmen. Kenapa? Dan karena memang dasarnya Jatelindo juga kita sudah mempunyai komunitas PPOB, ada sekitar 100.000 lebih yang sudah bersama kami saat ini. Dan pada saat ini kita bicara juga sudah ada line up 10 kira-kira 10 komunitas lah yang sudah naik dan siap menggunakan Velo adalah kemarin dengan Gemawira. Komunitas Gemawira itu adalah gerakan mandiri wirausaha. Jadi cukup interesting. Jadi kami bisa mendukung dalam program komunitas karena kita lihat bahwa mereka mempunyai suatu kumpulan tapi belum cukup besar untuk masuk ke ranah inklusif teknologi keuangan. Jadi itu yang akhirnya kita lihat wah ini cukup baik lah kita masuk sana. Kira-kira gitu sih. Nah, Pak Idam, sebelum nanti kita secara resmi meluncurkan produk Velo di Radio El Sinta, ada pertanyaan dari pendengar ini melalui WhatsApp. Cukup menarik, mungkin juga perlu diperjelas nih. Kalau misalnya untuk komunitas itu penggunaannya seperti apa sih Pak Idam? Apakah misalnya gini, komunitas punya uang kas yang harus dibayarkan oleh setiap membernya, kemudian uang kas itu bisa dibayarkan melalui aplikasi Velo, atau seperti apa penggunaannya untuk komunitas Pak Idam? Jadi gini sebenarnya sekarang kami memang itu akan membuat satu ekosistem. Kalau Velonya sendiri sebenarnya seperti Imani yang lainnya gitu ya Pak ya. Nah, kami di situ ada yang tadi sempat disampaikan bahwa kami sebelum kita meluncurkan Velo, kami punya satu aplikasi yang tahun lalu kami luncurkan namanya adalah Narobil, adalah tempat taruh bil. Jadi komunitas bisa menaruh tagihannya, iurannya, dia mau beli kaos, mau segala macam di Narobil. Nah, supaya lebih memudahkan mereka bertransaksi, karena Narobil ini sebenarnya bisa diakses dari mana aja, bisa dibayar dari bank mana aja, sifatnya transparan. Nah, cuman kadang-kadang komunitas pengen di kita aja. Nah, jadi kita lengkapi dengan Velo sebagai alat bayarnya, supaya memang transaksinya terjadi di antara mereka saja. Jadi dan itu benefitnya bisa dikembalikan lagi ke komunitas. Karena begitu menjadi member dari Velo, komunitas akan mendapat bagian dari hasil transaksi yang terjadi di sana. Karena memang komunitas, memang Imani ini secara proses bisnis segala macam kita siapkan dengan sistem berkomunitas lah. Nah, Pak Idam, ini mungkin kita sudah ke momen yang paling kita tunggu-tunggu ini ya, Pak Idam, peluncuran Velo sebagai salah satu pilihan transaksi uang digital di tengah perkembangan teknologi yang luar biasa dan juga kebutuhan masyarakat untuk mempermudah proses transaksi ya Pak Idam. Mungkin ada kalimat yang ingin disampaikan secara khusus dalam rangka peluncuran Velo kali ini sebelum nanti kita putarkan kembali video bagi Anda yang menyaksikan secara streaming dan juga audionya yang sedang mendengarkan melalui jaringan Radio El Sinta. Silakan Pak Idam. Ya, jadi kenapa kami memilih hari ini Sumpah Pemuda? Jadi kita lihat bahwa memang pada saat teman-teman kita yang pada saat itu adalah bertekad melakukan suatu janji ya, bersumpah artinya dengan bersemangat semuanya untuk Indonesia. Jadi kami memilih itu dan untuk komitmen tadi seperti yang ketahui bahwa memang saya dan Sonya itu kan penggiat olahraga. Saya supaya melengkapi dan memang merasakan efek dari Sumpah Pemuda itu adalah saya mencoba lari pertama kali
dengan jarak 42 km dengan tempuh 6 jam tanpa medal, tanpa segala macam. Kenapa? Karena saya ingin berkomitmen, artinya dan menunjukkan semangat lah. Kalau memang kita meniat melakukan sesuatu dan memang kita komit, insya Allah akan tercapai. Jadi inilah maksudnya, sengaja saya juga lari dalam mencapai momen pada hari ini, dan saya yakin spirit ini benar-benar bisa dibawa ke teman-teman pemuda-pemuda Indonesia. Makanya kita coba launching di Hari Sumpah Pemuda ini. Kira-kira itu mau sampaikan. Oke. Dan pendengar dan juga netizen yang sekarang sedang mendengarkan siaran ini melalui jaringan Radio El Sinta dan juga media sosial Radio El Sinta dan juga streaming Radio El Sinta, dengan kalimat yang tadi disampaikan oleh Bapak Idam selaku Direktur Utama dari PT Jatelindo, sekaligus juga secara resmi kita luncurkan produk Velo untuk Anda. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan Sumpah Pemuda, kami putra-putri Indonesia menghadirkan karya anak bangsa melalui digitalisasi teknologi. Kami persembahkan Velo, Community e-money, hadir sebagai solusi pembayaran digital komunitas. Saya berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Velo, peluncuran Velo pada kesempatan kali ini, dan juga sekaligus meresmikan bahwa Velo sudah bisa di-download mulai saat ini di aplikasi Play Store Anda. Pendengar, Anda langsung buka handphone Anda, cari di Play Store Anda, ketik Velo, F-E-L-L-O, untuk mengetahui apa saja keunggulan dan juga fitur khusus yang diberikan oleh Velo untuk Anda masyarakat Indonesia. Kita jeda sejenak. Radio Talk. Awalnya komunitas terbentuk dengan suatu tujuan keguyuban karena adanya kesamaan pada hobi, minat, aktivitas, tempat tinggal, dan lainnya. Namun dalam perkembangannya yang begitu dinamis, mendorong komunitas untuk berinovasi dalam memaksimalkan potensi ekonomi yang ada. Namun sayangnya, tak semua komunitas memiliki waktu cukup untuk mengorganisasikan hal-hal teknis sehubungan dengan aktivitas mereka. Alhasil, lantaran kesibukan pengurus dan anggotanya, beberapa hal seperti iuran anggota komunitas terkendala pengumpulannya dan aktivitas keuangan lainnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, PT Jatelindo Perkasa Abadi melakukan terobosan solutif dengan meluncurkan Velo, yaitu platform e-money untuk memberikan kemudahan bertransaksi bagi komunitas. Aplikasi Velo sangat mudah didapatkan. Search di Google Play, ketik Velo, dan download. Nah, kini kamu sudah memiliki aplikasi tersebut. Dengan fitur transfer antar member, mempermudah komunitas untuk bertransaksi dengan anggotanya. Di Velo juga terdapat fitur pembelian tagihan kebutuhan sehari-hari seperti pulsa dan token listrik, serta ada fitur pembayaran tagihan rutin seperti BPJS Kesehatan. Velo, aplikasi solusi transaksi komunitasmu. Download sekarang di Google Play. Pandemi COVID-19 masih ada di tengah-tengah kita. Dimanapun, kapanpun, kita semua harus waspada dan tetap jaga protokol kesehatan yang berlaku ya. Ingat pesan Ibu, memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, mencuci tangan di air yang mengalir, meski ada libur panjang sebentar lagi. Ingat ya, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sebaiknya kita liburan di rumah aja. Banyak aktivitas yang bisa kita lakukan selama liburan di rumah. Salah satunya berolahraga, karena dapat meningkatkan imunitas tubuh kita loh. Jika terpaksa harus keluar rumah, ingat selalu ya untuk memakai masker, menjaga jarak dan hindari kerumunan dan mencuci tangan.
Jangan abai. Bila abai, bisa membahayakan diri sendiri dan keluarga kita. Jangan sampai menyesal tidak mendengarkan pesan ibu ya. Bisa jadi ibumu sendiri yang menjadi korban kelalaian kita. Ingat pesan ibu disampaikan Satgas Penanganan COVID-19 BNPB. Radio Talk. Masih dalam Radio Talk bersama dengan Velo, saya ucapkan sekali lagi selamat untuk Velo yang sudah resmi di-launching pada siang hari ini di Radio El Sinta untuk Pak Idam dan juga Mas Wawan. Selamat. Terima kasih banyak, Mas Arif. Ya, saya ke Pak Idam kembali, mungkin nanti sebelum dijawab juga dilengkapi oleh Mas Wawan. Pak Idam, dengan diluncurkannya produk Velo ini oleh Jatelindo Perkasa Abadi, kemudian juga target pasarnya sudah jelas menyasar kepada komunitas, apa langkah yang kemudian akan dilakukan untuk memperbesar lagi pasar dari Velo ini, Pak? Yang jelas sih, kami akan segera memperluas ekosistemnya ini, jadi produk-produknya akan ada produk-produk tambahan di Velo sendiri supaya lebih mendukung kegiatan komunitas. Jadi memang sifatnya nanti tuh Velo ini memang lebih di-customize untuk masing-masing komunitasnya. Jadi ini akan lebih ke depannya, misalnya komunitasnya Mbak Sonya yang tadi dibilang punya goal challenge segala macam, itu bisa dikerjasamakan segala macam untuk mendapat reward segala macam, itu bisa langsung. Jadi seperti model-model seperti sana. Jadi kita memang akan lebih fokus lebih banyak dan akan lebih banyak tambahan fitur-fitur yang memang memanjakan komunitas. Oke. Nah, Pak Wawan, dari produk Velo yang di-launching hari ini, kita juga sudah tahu dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Idam bahwa memang menyasarnya komunitas. Tapi apakah komunitas ini hanya terbatas misalnya untuk komunitas-komunitas di Indonesia saja, atau mungkin nantinya akan secara global? Atau bahkan kalau kita tahu di perusahaan-perusahaan milik negara sekalipun juga sudah ada semacam komunitas tertentu. Apakah hanya menyasar ke masyarakat umum atau ada yang lebih spesifik lagi nantinya? Oke, kalau dibilang visi kita sebenarnya sih kita nggak pengen cuma terikat di Indonesia lah ya. Memang kita berasal dari ya kita ini kan karya kita sendiri, gitu kan, produk lokal gitu kan. Dan kita memang pengen menyasar seluruh masyarakat Indonesia dimanapun itu berada. Apakah komunitas itu di Indonesia, apakah komunitas itu di luar negeri atau dimanapun, pastinya kita pengen bisa menjangkau keseluruhannya. Akan tetapi memang untuk itu butuh waktu. Butuh usaha dari semua pihak, baik itu dari Jatelindo, baik itu dari masyarakat, baik itu dari semua pemangku kepentingan. Seperti itu. Nah, apakah kita hanya menyasar komunitas tertentu? Pastinya enggak. Karena kembali lagi, tadi Pak Idam juga sampaikan bahwa nature-nya orang Indonesia itu guyup gitu loh. Jadi mau ngumpul-ngumpul, mau ibu-ibu arisan, terus ibu-ibu arisan ternyata punya usaha, bikin makanan, bikin kerajinan apa. Terus juga bapak-bapaknya ada yang suka lari, ada yang suka sepedaan, ada komunitas diving, semua ini ada gitu loh. Dan mungkin bahkan nggak cuma terikat di situ ya. Sekarang kita lihat juga pendidikan ini kan juga banyak ya, pendidikan non formal gitu. Ada kursus bahasa Inggris, sekarang mulai ada kursus bikin kue. Mungkin aja ada kursus jahit atau kursus yang lain-lain gitu loh. Dan ini kan sebenarnya membentuk suatu komunitas-komunitas kecil. Nah, hal-hal ini yang bisa kita targetkan juga gitu loh. Dan kita menyasar ke sana bahwa apapun yang kita lakukan itu bisa loh kita menggunakan Velo untuk menunjang pembayaran digitalnya. Dan juga menggunakan platform yang tadi Pak Idam bilang bahwa platform Narobil gitu loh. Tadi saya sempat lihat di komentar di YouTube, ada yang bilang wah enak nih ada Velo jadi bisa bantu untuk nagih-nagih iuran. Itulah justru asal muasalnya kita membuat Velo ini gitu, bahwa salah satu permasalahan paling utama di komunitas itu adalah untuk iurannya. Nagihin orang tuh suka capek gitu kan. Nah, inilah awalnya.
gitu. Dan kedepannya kita akan melihat apa saja yang bisa kita lakukan untuk menunjang kebutuhan pembayaran digital di setiap komunitas di Indonesia. Oke, jadi kalau sekarang punya tagihan arisan atau iuran komunitas, nggak usah ngetok-ngetok pintu, apalagi ngejapri ya, langsung diingetin aja, betul. kasih Velo ya. Oke, wah asik banget nih. Saya juga ntar komunitas saya suruh daftar aja di Velo deh, jadi nggak usah nagih-nagih japri-japri ya kan. Betul, jadi, silakan loh, kita tunggu nanti Mas. Karena kalau di japri itu rasanya kayak kita dihubungin sama debt collector begitu Mas. Nah, itu dia, kita coba mulai ganti itu. Oke, polanya akan berubah nantinya. Jadi tagihan komunitas, tagihan listrik atau arisan, ya udah lewat Velo aja semuanya dijadikan satu ya. Kita juga mungkin pengurusnya, bendaharanya nggak usah repot-repot ngingetin terus atau nagih-nagih terus begitu ya. Iya, betul. Oke. Betul sekali. Wah, menarik sekali. Saya ke Mbak Sonya kembali nih, Mbak Sonya. Sebagai orang yang aktif sekali di komunitas, dengan kehadiran Velo pada kesempatan kali ini, apa mungkin yang bisa dilihat begitu? Dalam hal apa sih kemudian nantinya Velo membantu aktivitas dari komunitasnya, Mbak Sonya? Saya berpikir ya, sekarang ini kan banyak banget yang namanya, karena semua olahraga di rumah aja, apapun kita kerjakan secara virtual juga. Nah, karena kita engage atau selalu berkecimpung di dunia komunitasnya melalui virtual, bahkan hingga virtual race juga banyak sekali nih sekarang Mas, antar komunitas ke komunitas gitu juga. Mungkin kita mau virtual ride bareng-bareng, terus juga mungkin karena saat ini masa-masa COVID ini banyak sekali yang jiwa sosialnya benar-benar tersentuh, banyak sekali yang melakukan olahraga ya yang juga sekaligus menggalang dana, dan juga bahkan mungkin saya rasa kayak saya nih yang saya lakukan ya, kan namanya anak sepeda pasti banyak dong perintilan sepeda yang mau dijual lagi second hand-nya gitu. Nah aku rasa ini sangat membantu banget Mas, apalagi yang tadi udah disebut sama Mas Wawan juga gitu, apalagi kalau ibu-ibu nih mendingan semuanya tuh pakai e-money gitu, jadi nggak terkontaminasi dan lain sebagainya, dan kita tetap selalu bersinergi terus sama komunitas itu. Banyak sekali sih menurut saya Velo is a good solution. Is good solution for transaction ya, apalagi sekarang juga ya tadi seperti dikatakan di situasi pandemi orang takut mau ketemu orang gitu ya, mau jual beli barang, apalagi di komunitas biasanya sering banget tuh yang namanya jual beli barang tuh ya, ntar si A punya apa yang dimauin sama si B dijual gitu kan, lewat Velo ini transaksi itu sangat terbantu begitu ya Mbak Sonya ya? Ya. Banget. Kan sekarang ini sepeda itu biasanya jersey udah eranya udah beda, terus kita jual second, terus juga sepatu bahkan helm bisa dijual second, tri-suit, triathlon suitnya itu banyak sekali Mas, banyak banget juga yang mau belinya tuh carinya second tapi dengan kondisi bagus, jadi saya bilangnya pre-love barang-barang pre-love gitu. Oh, oke. Ya. Ya, mungkin dari Mas Wawan atau Pak Idam ini mau menanggapi apa yang disampaikan tadi Mas Sonya. Kalau menurut saya sih, saya kebetulan juga pegiat olahraga dan komunitas ya. Jadi memang kebetulan saya juga lihat kenapa saya itu eager sekali dengan komunitas ini, karena ya tadi mereka kadang-kadang ya itu mau nagih nggak enak, mau ngingetin susah. Apalagi kalau dulu kan zamannya di WA lah ya, kita di grup segala macam. Nanti udah begitu barang yang datang tiba-tiba ada sisa tuh 10 barang, 20 barang. Mau punya siapa jadi nggak enak gitu kan ya Son, gitu kan. Yes. Jadi ya, tapi kalau udah kecatet gitu ya, itu biasanya dengan sendirinya tuh lebih mau lah. Dan kalau ditanya lagi sih Mas, kenapa sih kok komunitas emang gede pasarnya? Kita di sini ngobrol berempat, ya kan? Masing-masing tuh udah pasti punya komunitas. Simple as that. Nah, jadi menurut saya ini memang perlu difasilitasi teman-teman komunitas. Jadi dan karena memang eranya era digital ya, dengan dipermudah segala macam, apalagi dengan gerakan non tunainya pemerintah,
insya Allah lah kita bisa semuanya support itu. Mas Idam, jujur kalau sebagai ibu-ibu nih kadang-kadang ribet loh, cap screen, bukti transfer, itu double work banget. Aku sih rasain itu sih, Son. Jadi sebenarnya makanya itu aku kepikiran, makanya aku lakuin itu dengan Narobi segala macam. Wah, keren. Oke, nah untuk Pak Idam dan juga Mbak Sonya dan juga Mas Wawan, kita jeda sejenak, nanti akan ada beberapa pertanyaan juga dari rekan-rekan wartawan yang lain yang pengen tahu produk Velo dan juga masyarakat. Banyak ternyata yang antusias nih produk Velo, cara dapetinnya gimana? Mungkin nanti bisa diulang kembali ya informasinya. Saya juga mau menyampaikan pendengar, Anda bisa ikuti kuis di Radio El Sinta, yang sekarang sedang mendengarkan melalui Radio El Sinta. Jawab pertanyaannya melalui SMS dan WhatsApp di 081 180 6543 atau yang melalui Twitter, langsung mention di Twitter @radioelsinta. Pertanyaannya mudah sekali. Launching Velo hari ini bertepatan dengan hari apa? A. Hari Sumpah Pemuda, B. Hari Pancasila, C. Hari Pahlawan. Silahkan berikan jawaban Anda, dan Anda yang beruntung dengan jawaban yang benar akan mendapatkan hadiah 2 orang masing-masing Rp250.000 untuk pemenang di radio, dan 2 orang masing-masing Rp250.000 untuk pemenang di media sosial Twitter @radioelsinta. Jangan sampai ketinggalan. Radio Talk. Hai Dek, gimana kelasmu hari ini? Oke sih Kak, tapi kadang-kadang sulit belajar dari rumah. Iya, memang sulit karena COVID. Tapi kamu tahu nggak kalau punya rutinitas itu bisa membantu, seperti bikin rencana harian. Misalnya, kapan kakak belajar, olahraga, atau kapan beristirahat. Aku akan coba deh. Kakak sedang apa sekarang? Aku lagi dengerin lagu dari Kevi Project. Lagunya asik banget. Yo, ayo, 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 gunakan masker buat lindungi hidung, mulut, dagu, jaga kebersihan diri. Benar, Kak. Iya, dan mengingatkan kita untuk cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Bersama menuju adaptasi kebiasaan baru. Jaga diri dan semangat belajar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan UNICEF. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Radio Talk. Masih dalam Radio Talk bersama Velo, pendengar, ada hadiah yang luar biasa banyak ini bagi Anda yang mengikuti kuis Launching Velo hari ini bertepatan dengan hari apa? Itu pertanyaannya. Jawabannya A, Hari Sumpah Pemuda, B, Hari Pancasila, atau C, Hari Pahlawan. Langsung kirimkan jawaban Anda melalui SMS dan WhatsApp di 081 180 6543 atau melalui Twitter @radioelsinta. Ada hadiah masing-masing untuk 2 orang pemenang di radio dan juga 2 orang pemenang di akun media sosial Radio El Sinta mendapatkan hadiah Rp250.000 berupa produk dari Velo ya. Oke, ada cukup banyak pertanyaan ini dari pendengar ya, dan juga ada beberapa rekan media yang sekarang sedang menyaksikan live streaming kita dan juga mendengarkan siaran kita nih, Pak Idam dan juga Mas Wawan. Pertanyaan yang cukup menarik. Velo nanti ke depannya akan seperti OVO atau Shopee? Ini ada beberapa pertanyaan mungkin, tapi bisa sekaligus dijawab nanti. Dan apa kelebihan dari Velo dengan produk-produk yang lain dan yang bisa digunakan untuk pembayaran yang lain? Apakah hanya sekedar bayar iuran aja kalau tadi di awal kita sampaikan? Dan yang terakhir mungkin strategi khusus apa yang disiapkan untuk bertahan dengan pemain yang sudah ada terlebih dahulu? Kita tahu banyak sekali pemain-pemain besar dalam uang elektronik ini. Ke Pak Idam mungkin. Oke, jadi kalau ditanya seperti OVO, apakah yang lainnya? Ya seperti sama ya, karena sama-sama e-money, pastinya akan sama. Cuman memang secara segmen kami lebih main di komunitas. Jadi tadi kalau nggak salah kan tanya apakah nanti gimana caranya bertahan?
Satu di komunitas dan satu lagi adalah kami ini sudah 16 tahun di industri billing sebenarnya. Jadi segmentasi kami memang lebih di fokus komunitas dan industri billing lebih di sana. Jadi ya memang sedikit berbeda dengan teman-teman yang lain. Cuman dengan adanya nanti kami juga insya Allah dalam waktu dekat kami juga bergabung dengan Kris, tentunya bisa juga dilakukan pembayaran di tempat-tempat yang sama dengan OVO, Dana dan segala macam lah. Cuman kami memposisikan diri memang untuk komunitas. Jadi karena lebih di sana yang kita lihat bahwa kami lebih care lah. Kenapa dengan komunitas? Setiap komunitas menggunakan Velo dan komunitas itu terdaftar dalam Velo, itu akan mendapat seperti kemitraan. Jadi akan mendapatkan manfaat dari transaksi tersebut. Jadi misalnya dia daftar, terus kemudian teman-temannya nanti memasukkan suatu kode tertentu, setiap mereka bertransaksi itu akan di-share. Apakah dia waktu beli pulsa, beli token listrik, itu dari bagian admin fee-nya itu akan di-share ke komunitasnya. Termasuk kalau nanti merchandise itu soalnya nanti ada seperti mungkin ada keuntungan segala macam itu bisa di-share. Jadi memang konsep bisnisnya adalah kami hadir untuk komunitas. Oke, tapi selain untuk itu tadi bisa digunakan untuk transaksi apa saja sih sebenarnya Pak Idam? Saat ini memang masih yang untuk biller kayak seperti PLN segala macam dan Narobil. Tapi dengan nantinya kalau saat ini kami sedang dengan proses untuk Kris itu yang QR standar QR itu yang ada itu. Nah kalau nanti itu ya pasti bisa di mana aja Mas untuk bayar apa aja. Jadi jadi sebenarnya bisa itu lebih ke arah value added ya buat kami gitu. Tapi kami harapkan sih memang kami akan membangun suatu ekosistem untuk komunitas. Karena tanpa ada suatu ekosistem, ya itu komunitas itu tidak akan bisa berkembang. Harapan kami sih itu. Jadi memang tagline kami, Velo imaninya komunitas. Dan Velo sendiri kan sebenarnya dari fellowship. Kenapa kita ambil nama itu? Velo jadi kita sebutnya Velo. Oke, Mas Wawan mungkin ada yang ingin ditambahkan dari tadi yang dijelaskan oleh Pak Idam. Ya, jadi kembali bahwa yang namanya uang elektronik ya itu sama aja kayak uang gitu. Apakah ke depannya akan seperti OVO atau Shopee? Ya, pastinya kita sedang dalam proses untuk seperti yang tadi Pak Idam sampaikan, kita sedang dalam proses untuk ikut di dalam QR Indonesia Standar. Dan kalau kita udah bisa masuk di sana, insya Allah secepatnya Velo ini bisa dipakai untuk belanja kayak di restoran, di toko apapun yang menerima pembayaran QR. Tapi memang fokus dari setiap uang elektronik itu kan berbeda-beda. Ada uang elektronik yang sangat identik dengan transportasi online. Ada uang elektronik yang sangat identik untuk pemakaian belanja di e-commerce. Nah, kita berusaha untuk membuat suatu segmen baru di mana segmen yang saat ini segmen yang nggak kelihatan sebenarnya tapi yang menjadi dasar di Indonesia gitu, yaitu komunitas. Jadi kita pengen membuat bahwa Velo ini adalah uang elektronik yang fokusnya adalah mengembangkan komunitas-komunitas. Jadi seperti itu sih, kita akan menyasar fokus kita ada di komunitas, akan tetapi apakah hanya bisa dipakai di komunitas? Pastinya enggak. Di semua tempat yang menerima QR, insya Allah secepatnya kita juga bisa diterima di sana. Oke, banyak sekali komentar positif dari Twitter nih, di Twitter @radio_elsinta dari akun @betty_ciara. Velo asli produk anak negeri Indonesia, selamat untuk Jatelindo. Akun Terang Bulan, mantap, dukung terus produk dalam negeri, keren Jatelindo. Bersama dengan produk Velo. Rahabi Mandra, let's go Velo, ramaikan dunia peruangan digital. Iya. Heineman Ahmad, sukses Velo dan semakin berkah. Kemudian ada Bubeng juga, sukses Velo, karya anak bangsa. MBoy Communication, semoga Velo bisa punya manfaat besar dan juga manfaat bagi kemajuan komunitas. Dan ada strategi secara khusus nggak sih Pak Idam untuk bertahan atau bahkan mungkin mengungguli pemain-pemain yang sudah ada terlebih dahulu di bisnis uang elektronik ini, Pak Idam? Kalau strategi kami jelas ya, kami ada komunitas. Kalau mengungguli sepertinya kami baru anak baru deh, jadi tidak pernah berpikir seperti itu. Jadi saya sih kami lebih fokus terhadap
segmen kami. Dan kami selama 16 tahun ini memang sebenarnya kami melayani komunitas sih Mas. Jadi sudah natural kami dengan para mitra yang tadi itu yang 100.000 tadi sudah cukup lama. Jadi ini yang akan kami coba tularkan kembali. Jadi yang line up cukup banyak Mas. Insya Allah dalam waktu dekat ini tadi yang dengan Gemawira, terus juga dengan ada satu alumni universitas juga mudah-mudahan akan gabung di sini. Terus juga ada satu, ya lumayan lah Mas, sekitar 10-an itu mungkin di akhir tahun ini bisa merasakan manfaat bertransaksi di antara komunitas. Itu yang lebih kami fokuskan di sana sih Mas. Oke, Mbak Sonya terakhir Mbak Sonya, satu kalimat saja untuk netizen yang sekarang sedang mendengarkan kita. Kenapa harus download dan menggunakan Velo, Mbak Sonya? Biar memudahkan kita masih di rumah aja, work from home, school from home, tetap berinteraksi sama komunitas. Oke. Selalu sehat dan happy selalu. Baik, itu yang paling pentingnya, sehat dan happy supaya kita bisa tetap produktif dan terus menggunakan Velo tentunya untuk bertransaksi. Baik, terima kasih Mbak Sonya Agustina, Healthy and Beauty Influencer dan juga Socialpreneur, Bapak Idam Haju, Direktur Utama PT Jatelindo Perkasa Abadi, dan juga Mas Wawan Adiputro, Head of Government Relation and Business Affair dari Jatelindo Perkasa Abadi. Dan demikian tadi peluncuran produk Velo. Anda bisa langsung download aplikasinya Velo di Play Store ya, VELLO, dan juga Anda masih bisa ikuti kuisnya di Radio El Sinta, akun Twitter. Sesaat lagi nanti akan kami umumkan, tapi masih ada kesempatan sedikit lagi waktu untuk Anda bisa menjawab pertanyaan di akun Twitter @Radio-El-Sinta. Ada hadiah yang luar biasa nih untuk Anda pemenang kuis pada kesempatan kali ini. Ada 2 orang pemenang dari Radio El Sinta yang mendengarkan siaran kita saat ini, dan juga 2 orang pemenang dari akun media sosial Radio El Sinta. Masing-masing akan mendapatkan hadiah Rp250.000 berupa produk dari Velo. Saya Arif Budiman, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga sukses untuk Velo. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Demikian tadi Radio Talk bersama Velo.